Puji Tuhan, teman-teman, kita kembali hadir pada kesempatan ini di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus ingin berbagi tentang bagaimana Tuhan yang menyatakan diri di dalam kehidupan kami, bagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami, dan bagaimana Tuhan Yesus menyertai kami di dalam perjalanan iman kami. Dan pada kesempatan ini kita akan menghadirkan tamu spesial, yaitu Bapak Kosman, ya, yang eh, telah hadir di studio, dan beliau akan menceritakan iman beliau, bagaimana waktu menghadapi masa-masa yang sangat sukar, ya. Beliau pernah dipenjara selama kurang lebih mungkin 5 tahun, ya. Nanti beliau akan menceritakan sendiri, dan kita sambut Bapak Kosman. Ya, Shalom Pak Kosman. Ya, Ya, Shalom Pak. sinyalnya kurang suara bagus. saya? Oh ya, bisa dengar suara saya? Ya, Ya, putus-putus tapi sinyalnya jelek. ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Kosman sudah berkenan hadir untuk menguatkan iman daripada orang percaya yang selama ini mungkin mereka mengalami hal-hal yang juga menekan kehidupan mereka, ya. Dan Pak Kosman, bisa diceritakan Pak, bagaimana proses dulu waktu Bapak ditangkap, dan perjalanan iman yang Bapak miliki seperti apa Pak waktu itu? Baik, salam semuanya, Ya, shalom, shalom. teman-teman, dimanapun Anda berada di seluruh dunia yang mencintai atau menyukai Tuhan Yesus. Melalui kesaksian saya, tolong malam ini didengarkan. Kami akan menceritakan peristiwa yang dialami dari mulai penangkapan, mengalami intimidasi, mengalami penderitaan, mengalami kelumpuhan, mengalami sakit, penyakit parah. Saya ditangkap di Bali tahun 2021, dibawa ke Bareskrim di Jakarta. Saya di Jakarta mengalami peristiwa, yaitu saya disiksa oleh napi lain, dan saya sampai dikerubutin, diinjak-injak sampai tulang ekor saya patah, bahkan sampai saya diberi makan kotoran manusia oleh napi lain waktu di Bareskrim. Nah, saya hukuman divonis 10 tahun, dan saya jalani berbagai macam remisi, sehingga saya sekarang, puji Tuhan, sudah bebas bersyarat. Saya berbicara di sini akan menyaksikan apa yang saya alami. Saya bebas bersyarat, dan ini saya akan menepis simpang siur yang kedengaran oleh saya, katanya MKC balik lagi. Ya, benar, balik lagi keluar dari penjara. Tapi untuk iman saya
Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Lanjut, Pak Yusuf. Luar biasa ya, luar biasa. Saya benar-benar kagum dengan Pak Kosman ya. Saya bangga punya teman, ya hamba Tuhan yang begitu teguh imannya ya. Kita waktu itu eh, juga merasa prihatin karena tekanan ya, siksaan yang dialami oleh Pak Kosman itu bukan siksaan yang kecil ya teman-teman ya. Karena apa? Karena Pak Kaceh, Pak Kosman ya, sampai diberi makan kotoran pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Saya dengar Pak Kosman mengalami mujizat ya waktu dikasih makan kotoran ya. Pak Kosman rasanya seperti apa waktu dikasih makan kotoran itu? Saya dikasih makanan tinja, makanan kotoran oleh narapidana lain, tapi saya tidak tahu itu bahwa itu adalah kotoran manusia. Karena bagi hidung saya tidak mencium bau apa-apa. Rasanya kayak lumpur biasa aja Hmm, masuk ke dalam perut saya. luar biasa ya Tuhan Yesus Ya, tidak mencium menyatakan. selama 1 minggu, tidak mencium bau. Dan itulah Ya, cara Tuhan menyelamatkan saya dari keroyokan massa di situ. ya, luar Kalau biasa. tidak ada itu, mungkin saya langsung diinjak-injak, dipukulin seperti itu, dijodohin kepala saya ke tembok gitu. Ya, Selama dan itu saya 1 minggu tidak makan apa-apa, hmm, hanya hmm, hmm, hmm. saya minum air keran selama 1 minggu, Pak. So, Minum air dari keran, minum air mandi apa dari, Bapak tidak dikasih makan pada waktu itu atau bagaimana? dikasih makan tapi kelihatannya sudah banyak campurannya. Jadi saya ikutin aja bisikan Roh Kudus bahwa itu jangan dimakan, ya saya tidak. Seperti itu. Hmm, luar biasa ya. Jadi Iya, teman-teman, kita perlu belajar ya dari iman yang dimiliki oleh Pak Kosman, bagaimana luar biasa beliau di dalam, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Dan memang ada berita belakangan ini bahwa Pak Kosman ini sepertinya meninggalkan Tuhan Yesus karena setelah dipenjara. Tapi tadi beliau sudah menyatakan dengan tegas bahwa sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus, ya. ya, Pak Pak Kosman waktu di tahanan itu, ada nggak pengaruh-pengaruh dari luar untuk mengajak Bapak meninggalkan Tuhan atau bagaimana, Pak? banyak sekali. Saya Ya, selama 4 tahun di dalam itu ada 3 kali pergantian kepala lapas. hmm, Ya, mengajak balik lagi Pak Kosman, katanya keburu mati. Saya nggak takut dengan kematian, saya bilang. hmm, Mati saya, hidup bersama Yesus, mati adalah keuntungan buat saya. ya, Karena saya luar sudah biasa. tahu jalan kebenaran dan hidup. Tidak Itulah, seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. amin amin. Itulah teman-teman ya, jadi Pak Kosman ini merupakan teladan iman buat kita semua ya. Jadi, memang iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan ya. Jadi Ya, bagaimana mungkin ada yang bertanya, "Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak melindungi?" Justru Tuhan ingin memuliakan namanya lewat Pak Kosman. Jadi Tuhan ingin membuktikan bahwa manusia kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu sekalipun disiksa, itu tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu satu, kenyataan ya, bahwa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sekalipun mungkin dibunuh, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa di atas segala-galanya. Penderitaan itu tidak mampu mengalahkan kuasa kasih Tuhan, ya. Penjara, bahkan kematian pun seperti kata Paulus di dalam Roma bahwa kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, ya. Jadi sorry teman-teman, saya agak batuk ya. Jadi ada tawaran apa Pak waktu Bapak di dalam tahanan, waktu disuruh balik ke kepercayaan yang lalu, ada tawaran apa Pak? Ada tawaran kalau ikut lagi jadi mualaf lagi, mualaf center siap mengorbitkan, siap menampung Pak Aceh, Oh begitu ya? biar hukumannya dipermudah. Tapi dalam hati pikiran saya itu hal mustahil. Kalau sudah vonis hakim ya harus jalani sesuai vonis hakim. Saya sebagai orang taat hukum tahu nggak bisa dirubah oleh perorangan. Iya, Kalau sudah divonis oleh hakim segitu, jalani segitu. iya, betul Pak. Jadi Ya, saya nggak Pak mau Kos diiming-imingin. Bahkan saya diiming-iming katanya nanti akan dikasih gadis-gadis yang cantik. Saya bilang tidak tertarik. wah luar biasa. Bahkan saya suka pacaran di penjara, dituduh begitu. Saya pikir Oh, kalau orang akalnya sehat nggak mungkin ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya ini dikerangkeng di balik jeruji besi, dikeluarkan paling 2 jam, 3 jam, masuk lagi, lapor lagi, apa lagi, makan cadong lagi, makanan para narapidana. iya, iya, iya. Iya Pak, Gitu. cadong, saya juga jadi ingat Pak, karena saya juga sama, saya juga pernah ditangkap, tapi itu rekayasa si Ridwan Kamil itu. Jahat sekali ya, mereka cuman atas Enggak. nama ini, Kalau saya atas mah bukan karena siapa-siapa, yang jelas Tuhan Yesus memilih saya untuk mengalami jalan yang begitu sempit dan berbatuan, jalan licin harus dilewati. Itu aja perjalanan hidup saya. amin, luar biasa ya, luar biasa Pak Saya Kos. tidak menyalahkan orang lain. Saya Iya, mengampuni mereka. Bahkan saya dengan Napoleon juga rangkulan seperti Teletubbies. Berpelukan di pengadilan. Saya ampuni dia. ya luar Karena biasa. firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Nah, saya Iya, ingat itu, maka saya lakukan itu demi firman Tuhan. Saya lakukan pengampunan. Kalau malah jengkel mah tetap jengkel, tapi enggak, saya tetap mengampuni kepada orang yang bersalah kepada saya. luar biasa ya, luar biasa. Itulah, Amin. ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar ya teman-teman. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, ya. Benar. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, "Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu." Ya. Jadi bukti nyata bahwa Pak Kosman ini berjumpa dengan Tuhan yang benar, ya. Jadi itulah, sekalipun beliau dipengaruhi dengan begitu kuat untuk balik, untuk menjadi mualaf, tapi beliau tidak bergoyang, tidak artinya tidak tertarik sama sekali, karena beliau tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jadi itu teman-teman, luar biasa ya. Ini kalau kita mau cerita perjalanan iman Pak Kosman ini panjang dan luar biasa ya, luar biasa apa yang terjadi sama beliau. Nah, selama Pak Kosman waktu ditahan,
mujizat apa saja, Pak, yang terjadi di dalam tahanan? Banyak mujizat yang saya alami di dalam tahanan lapas kelas 2B Ciamis. Di antaranya saya sudah mengalami sakit keras, lumpuh selama 1 tahun lebih. Tuh satu. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, dan ingat saya di Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, saya berusaha untuk hati saya gembira sekalipun banyak intimidasi dari pihak keluarga, dari pihak orang lain, dari pihak petugas, saya tetap hiburan dalam hati saya. Begitu. Luar biasa, ya. Saya sudah Jadi mengalami mujizat, yaitu tangan saya, kaki saya udah segede betis, segede tangan gini, udah tinggal tulang dibungkus kulit. mhm, Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan pulihkan. Buktinya sekarang sehat, kuat sekali. Yesus tetap Yesus. ya luar biasa ya. Iya, Kami semua bangga, memiliki sahabat yang punya iman yang begitu kokoh di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi iya, teman-teman kalau Anda saat ini mungkin lagi dalam tekanan atau mungkin lagi menghadapi pergumulan ya, belajarlah dari iman-iman, orang-orang yang sudah mengalami salib ya. Seperti Pak Kosman ini bagaimana, eee, sampai dikasih makan kotoran manusia ya, dikasih makan maaf ya, dikasih makan tai manusia dan mungkin di Indonesia baru baru terjadi, kepada satu orang yaitu namanya Pak Kosman ya, dan imannya, semakin luar biasa, semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Dan iya. inilah suatu kasih karunia Tuhan buat kita, ya. Jadi, tidak ada alasan kita untuk mundur dari Tuhan, tidak ada alasan kita untuk artinya menggerutu kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah penderitaan itu pasti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Dan kita kita sudah dengar tadi Pak Kosman bagaimana mengalami kelumpuhan, kakinya tinggal sebesar tangan tangan manusia ya. Jadi terjadi mujizat dan sekarang beliau sehat. Itu luar biasa, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Iya, Dialah Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya yang berkuasa dan mampu, menolong, memberi kekuatan kepada orang yang disiksa, ya. Bagaimana Pak Kosman bisa mengampuni, ya, mengampuni sesama tahanan, yang memberi makan kotoran, yang menganiaya, yang berusaha untuk membunuh Pak Kosman pada waktu itu. Luar biasa ya. Nah, eee, selama ini dari kalangan gereja ada nggak Pak, mereka yang, istilahnya berempati datang, mengunjungi Bapak selama ini? ada yang mengunjungi saya, diantaranya Ibu Lucy dengan Ibu Eli Jun, Junaidi Salak, datang berkunjung ke sana. Terus ada lagi eh, Padil, ada lagi yang dari Semarang, ada lagi yang dari apa namanya dari Filipina, ada Surabaya, Ibu Lilik mengunjungi saya. Itu di gereja, dari yayasan KDP. Jadi saya mengalami mujizat, yaitu sudah diponis oleh para petugas lapas
yang pertama mati di penjara adalah KC gitu. Tapi Mhm. karena Tuhan punya rencana lain, itu satu klinik, saya di klinik tuh 2 tahun ya, tidur di klinik, nggak mengalami kamar campur para napi. Saya 2 tahun di situ, ada 6 orang yang mati. Saya tugas saya mencet bel terus panggil petugas Mhm. gitu. Iya iya Pada iya iya. mati itu, padahal yang sehat-sehat bergas kelihatannya, tapi pada mati. Si Hendra, si Imat, si siapa lagi, si Wawan, mati itu. Iya iya Begitu iya. Pak Yusuf. Berarti kita sama, Pak Kosman. Saya juga waktu ditahan itu, dimasukkan ke dalam klinik ya, karena, saya punya lambung juga waktu itu ada gangguan ya. Jadi Iya, yang kita mau ceritakan ini bagaimana Tuhan Yesus itu begitu setia ya. Jadi, menurut perkiraan petugas lapas bahwa Pak Kosman ini adalah orang yang pertama yang akan meninggal dunia karena dilihat dari fisik, dilihat dari keberadaan, justru Pak Kosman iya. ini adalah orang yang paling memprihatinkan, ya. Perutnya Sudah udah buncit, lumpuh. diponis dokter tinggal 6 bulan lagi katanya. Sampai sekarang udah 2 tahun nggak terkena. Ya, Pak Kosman, bisa dicerita nggak, Bapak kira-kira selama masuk tahanan itu ada ada rasa menyesal apa bagaimana, Pak? Ya kalau untuk ber-YouTube lagi saya menyesal nggak balik lagi Hmm, untuk YouTube-nya. Jadi saya sekarang mah paling pelayanan kalau ada yang manggil saya ke gereja-gereja kesaksian itu saja. iya iya, luar biasa ya. Iya, Iya, jadi untuk menguatkan. maksud saya begini, Bapak, eee, setelah mengalami penjara, Bapak ada ini nggak, pernah nggak terbesit di dalam hati menyesal, ikut Tuhan Yesus gitu? Oh tidak, tidak, karena saya sudah baca firman-Nya. Di Oh Yohanes gitu, 16 dikatakan bakal ada orang yang akan membunuh kamu mengatakan berbakti kepada Allahnya. Dan ini oh, dikatakan oleh Tuhan Yesus karena supaya kamu tidak kecewa di kemudian hari kalau hal itu terjadi. Nah, terjadilah ke saya, maka saya hanya menggenapi firman Tuhan. iya iya. Jadi, tidak walaupun hanya mungkin 1 menit, pernah nggak terpikirkan kalau tahu begini saya harus disiksa, mungkin saya akan ini, apa namanya, tidak tidak jadi mungkin ikut Tuhan, pernah nggak, Pak? Kan biasanya Enggak, manusia sorry nih, biasanya ya, manusia kalau lagi dalam tekanan, lagi dalam kesulitan, kadang-kadang pikirannya itu bisa mempengaruhi, Pak, bisa membuat dia kadang-kadang sedikit out of mind, keluar dari ini. Tapi Bapak tidak ya. pernah ya mengalami itu ya? Saya tidak terpikir ke arah situ, walaupun sekalipun mati saya tetap akan sukacita damai sejahtera di dalam Yesus. Amin, luar biasa ya. Ya, Teman-teman, luar biasa sekali ya iman Pak Kosman ini ya. Dan kami menaruh link di apa namanya, di komentar, layar komentar. Nanti kalau teman-teman ingin bergabung, mungkin ingin bincang-bincang dengan Pak Kosman yang dulu dikenal dengan Pak KC, silakan bisa bergabung ya. Karena saya yakin banyak sekali yang rindu, dengan Pak Kosman karena selama ini Pak Kosman telah menunjukkan imannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan ya, telah memberkati iman para orang Kristen sebagai pengikut Tuhan. Ya linknya kami sudah share ya, kami sudah kirim di apa namanya, di layar komentar ya. Jadi teman-teman yang ingin apa namanya, melepas rindu, melepas kangen dengan Pak Kosman yang dulu kita kenal dengan Pak Aceh, ya silakan teman-teman ya, bisa bisa tanya jawab.
Ya. Bapak kira-kira mau berikan pesan apa nih buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada orang-orang Kristen? Silakan Pak Saya ingin Gusman. menyampaikan kepada teman-teman yang sudah ada di dalam nama Yesus, tetap pegang karena itulah kebenaran. Jangan goyah, sekali Yesus tetap Yesus, karena memang itulah Allah yang benar. Sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita berada di dalam yang benar, dan memang Yesus adalah Allah yang benar. Kalau kita sudah menemukan kebenaran, jangan meninggalkan kebenaran. Itu saja pesan saya. Singkat, padat. Terima kasih Pak Gusman ya. Ini banyak Ya, sekali yang chat di layar, cuma mungkin kita tidak bisa bacakan satu-satu ya karena apa namanya, ya yang kami prioritaskan mungkin yang mau berinteraksi langsung berbicara dengan Pak Gusman, link-nya kami sudah taruh ya, link teleponnya. Silakan kalau ingin bergabung silakan ya. Jadi mereka pada senang sekali ya di kolom chat, kolom komentar, mereka, apa namanya, begitu begitu antusias ya mendengarkan Pak KC. Ada yang bertanya, "Pak KC sudah berapa lama bebas keluar dari penjara?" sudah 10 hari saya. 15 hari lah. Setengah Ya, ya bulanan lebih. ya 2 mingguan ya. Iya. Jadi, dan juga teman-teman, Pak KC atau Pak Kosman ini butuh dukungan ya karena, eee, kita sama-sama tahu bahwa selama beliau di dalam tahanan, semuanya tentu, beliau terhenti, segala aktivitas kegiatan terhenti ya. Jadi bagi teman-teman yang rindu untuk mendukung Pak Kosman, ya kami sudah taruh di layar deskripsi, nanti Anda bisa langsung, bisa temui link untuk memberikan dukungan kepada beliau ya. Jadi Terima kasih. teman-teman, ya saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk berikan dukungan yang maksimal kepada beliau ya. Dan beliau adalah orang yang punya integritas luar biasa, kemurnian imannya juga tidak diragukan ya, dan kesetiaannya kepada Tuhan sampai saat ini itu tidak diragukan ya teman-teman ya, dan beliau juga akan terus, bersaksi, akan terus, sharing terhadap kebenaran-kebenaran dan silakan didukung ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ada siapa yang sudah masuk ini, kita coba. Ya ini, banyak yang sudah masuk tapi terkeluar lagi ya, disconnected ya. Jadi mungkin bisa tolong masuk lagi ya teman-teman ya, karena apa namanya, memang layar StreamYard itu kadang-kadang, tidak terlalu mudah ya untuk masuk, atau mungkin masih dalam bentuk format yang lama jadi perlu diperbaharui. Ya teman-teman yang mau masuk mungkin bisa bisa diperbarui apa namanya, format StreamYard-nya supaya bisa masuk di dalam link ini ya. Link kami sudah taruh di apa namanya, di layar komentar ya. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa ini banyak sekali, apa namanya, Pak Kosman sebentar, ke depannya penginjilannya harus ya ya ini karena terlalu banyak yang masuk jadi apa, pergerakannya juga cepat sekali ya, kadang-kadang mau dibaca juga ini. Ya teman-teman, suatu mujizat Pak KC ya, sampai saat ini sehat luar biasa. Ya, itulah Tuhan Yesus. Ya, teman-teman silakan kalau mau berinteraksi coba lagi ya. Memang, link StreamYard itu kadang-kadang kalau ini harus diperbaharui ya, harus diupdate.
Jadi kalau tidak diupdate kadang-kadang agak susah masuknya ya. Ya. Dan, selama Pak Kaceh ditahan di dalam tahanan, Pak Kaceh melakukan penginjilan nggak buat teman-teman yang ada di sana? Saya melakukan hanya dengan memberi sebagian berkat yang saya terima, Oh, bukan dengan cerita, ya. oh, iya Jadi iya. saya ada fitnahan ke saya itu surat katanya Kaceh menginjil 700 orang. Ya uang 284 salah pas Ciamis bagaimana bisa membaptis 700 orang. Ini ada fitnahan ke saya nih. Disebar luaskan lagi. Nggak ada, airnya juga sepi, boro-boro bisa baptis dalam penjara. Itu Iya hoak itu, iya fitnah iya itu. iya. Ya Jadi jadi saya penginjilannya paling minta alamat, nanti kalau dia mau ditemui kumpul reunian mantan-mantan napi, itu aja. Pakai surat ke teman-teman, nih alamatnya, begitu. Jadi enggak menginjil saya. Menginjilnya dengan secara praktek ya. Pagi-pagi beli apa singkong goreng, apa aja pokoknya beli buah bagi-bagi gitu. Jadi iya mereka yang satu kamar itu merasa nyaman adanya saya. iya, surat yang terbuka ya, Pak, ya? Betul, surat terbuka. Iya, jadi, Saya enggak Pak Kosman ini melakukan penginjilan itu tidak muluk-muluk teman-teman ya, dengan tidak. perbuatan ya. Jadi tidak tidak apa namanya, eee, tidak, eee, berkanjang kepada satu metode ya, harus berkhotbah, enggak. Tapi, menginjil dengan cara berbagi, itu adalah satu satu kekuatan yang membuat orang lain jadi diberkati dan lewat cara begitu orang lain justru tahu bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang benar ya. Iya, Sama juga yang makanya seperti yang saya lakukan waktu, waktu ditahan di Polda ya. Jadi kalau istri antar makanan itu, satu kamar itu dapat semua, Pak. Jadi kita bagi. iya, seperti Ya, itulah. Yahya Waloni juga saya kasih jeruk, kasih apel. Dia waktu khotbah, saya yang dikasih makanan sama orang Kristen katanya. Orang-orang kita nggak ada yang ngasih ke saya, kata Yahya Waloni. Makanya saya udah janjian kalau keluar mau ketemuan, kalau keburu pulang dia. heeh, iya. Dia sudah almarhum, ya. Iya, Jadi saya lihat di TV. oke, ini ada sudah yang bergabung Pak Kosman, mungkin kita sapa dulu ya, Boleh? eee, dengan Degeli ya, bisa kedengaran suara kami, Degeli? Shalom Bapak Yusuf Manukulu. Ya, shalom ya Salam. Ibu Ingat ya. suara saya nggak? Shalom Pak Kosman. Ya ya. Wah, Luar biasa. Ya puji silakan Bu, syukur silakan. kepada Tuhan. Mas masuk mas terboyong-boyong tetapi keluarnya luar biasa, ceria, sukacita. Wah, Iya. Hanya itu. saya sendiri turut bahagia Pak. Amin. Saya turut bersukacita juga Pak melihat keadaan Bapak Iya. yang dulu kan kita sering mendoakan ya dengan akacin ya. Jadi jadi kita memang berharap pengharapan kita hanya kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu siapa Pak Kosman dan Tuhan tahu menjaga dia, Tuhan tahu merawatnya walaupun sekarat tetapi Tuhan yang berkuasa untuk memampukannya di dalam segala hal. Itu saja doa kami dulu ya. Terima Dan kasih. ternyata sekarang mujizat Tuhan luar biasa. Anugerah Iya, ya. Ya, anugerah iya. karena
Bapak keluar dalam keadaan sukacita. Saya lihat sukacita, saya Maaf ngopi nih, izin nggak ngopi. bisa itu ya, terharu saya menangis melihat Bapak. Iya. Iya, bukan semakin mundur ya Pak ya, semakin Oh, kuat, makin semakin aduh, maju. Karena saya semakin hanya seperti menggenapi iya, firman, menggenapi firman Tuhan. iya, Begitu. Ternyata ya, luar biasa, luar biasa. di Iya. dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahmu akan mencukupkan semua keperluanmu. Dan saya tidak pernah kekurangan. Sehingga banyak orang yang heran di dalam. Kenapa ya Kacek cuci tangan saja pakai tisu basah terus? Pakai tisu kering, nggak pernah ke air. Itu kecuali mandi. Terus uangnya banyak terus. Dari mana Kacek uang duit? Saya bilang saya dari Tuhan Yesus, karena saya punya Yesus. Itu aja pohonnya, saya bilang. Haleluya. Ya, dahsyat. Saya Amin, memang itulah kayaknya. kalau saya Iya. nggak punya Yesus, mungkin ya sama kayak kalian, mau makannya susah, saya bilang. Ada bayaran kamar, ada yang belum mampu bayar, saya bantu. Nih, siapa yang belum bayar nih, saya bayarin. Begitu. Kan ada patungan kamar tiap bulan. Iya, luar Gitu, biasa, untuk luar biasa. kebersihan. Iya, yang nggak mampu saya bayarin. Bisa saya bayarin, karena itu uang Tuhan untuk pelayanan. Begitu. Luar biasa. Ya, ya teman-teman, ini banyak yang bergabung tapi kelihatannya ini mental ya, karena mungkin jaringan ya. Ini ada DS, coba kita angkat dulu, bisa nggak ini? DS. Sangat terharu sekali ya. Oh, nggak bisa ya, DS mungkin keluar dulu ya Oh DS ya, iya, baru masuk lagi ya, soalnya Per- tidak bisa ini. Kok perjalanan disconnected? Pak Kosman luar biasa, di mana saja berada tetap Tuhan Yesus satu-satunya iya, juru selamat. iya. Ini Bu Heni ya Bu? Di Jelly, Oh Bu bukan, Jelly, iya. Bukan Ibu iya, Heni dari Sumatera, dari Toba bukan ya? bukan. Dayak nggak Oke. Dayak? Oh Dayak, oh Dayak iya terima Kalimantan kasih. ya. Iya, iya, iya. Iya Sa- betul. Saya sudah ketemu Bapak Yusuf Manupulu. Iya Iya, per, per WA ya, ya Bu ya. asli dulu. Oh iya, waktu masih di Ciamis ya. Bukan. Akacin Oke, masih ingat Akacin, Pak? Akacin, tar dulu, banyak orang sih yang harus diingat. Boleh Ya, kasih tunjuk dong di mana itu? Akacin tuh mungkin Bapak tahu ya, Pak ya? Pak Iya, Yusuf. iya, yang ingat ya. Ya, itu kita dulu satu YouTube, Pak. Cuman ya saya sudah sakit Iya, pinggang waktu itu, berhenti oh, YouTube gitu. iya, iya, Ya, iya. jadi tetapi kita selalu mendoakan bawa Bapak ke dalam doa gitu. Ya, setiap Terima saat kasih. lah ya. Jadi doa Ya, ini dijawab Tuhan sehingga saya sehat kembali, bisa berinteraksi kembali, dan saya masih normal, saya tidak stres, saya tidak gila gitu. Walaupun ada simpang siur kace stres itu mah jangan didengerin. iya, nyata. Nah, Ini nyata, fakta ya, iya, teman-teman. Fakta. mm-mm. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada Ada sukacita, kemuliaan. ada kasih. Iya, benar. Iya, luar Ini biasa nyata nih, teman-teman ini ya. nyata. Siapa yang nggak mau datang kepada Tuhan Yesus, menyesal seumur hidup. Kita sudah Ya, melihat hambanya Pak Kosman dalam iya, saya apapun dijepit, diguling-guling, tetapi iya, inilah dia. ya. Terima kasih Tuhan Ini saya. Yesus. Terima Jadi kasih saya mau, Tuhan Yesus. Iya amin. Pak, silakan Saya Pak. mau sampaikan, hukuman di dunia itu ada batas waktu. Kalau 10 tahun
ya 10 tahun mungkin dipotong remisi. Tapi yang paling mengerikan adalah hukuman di akhirat nanti yang tidak bisa kembali, akan disiksa siang dan malam. Itu yang saya sampaikan ketika saya di kamar itu. Tentukan alamat dari sekarang, saya bilang gitu. Saya nggak mengajak mereka harus jadi Kristen, tapi tentukan alamat, begitu. Karena Tuhan memberikan alamat yang pasti, bukan yang ragu-ragu. Ya, Begitu. betul. Saya kasih contoh lagi. Ibarat saudara nyuruh datang ke saya sesuai alamat yang saudara berikan. Baru membaca saja saya sudah punya keyakinan bahwa saya akan sampai ke alamat saudara. Begitu. Nah, ini alamat yang pasti. Yang memberikannya adalah saudara. Terus saya akan ke rumah saudara main, pasti sampai. Nah, demikian juga dengan alamat kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan alamat, itu memberikan kepastian. Begitu. Lanjut, Bahkan membawa keselamatan, keselamatan yang kekal. Iya. Iya, keselamatan pasti lagi. Tapi ada di Matius 1 ayat 21 dikatakan, Yesus akan menyelamatkan umatnya. Selain umatnya tidak akan diselamatkan. Mohon maaf. Amin. Siapa yang mau diselamatkan? Berarti harus ikut Yesus. Pasti banyak murid-muridnya, Pak. Iya. Pasti banyak murid-muridnya yang setia dan mengikuti jejaknya Bapak, dan mungkin mereka rindu. Ya, boleh. Ya. Sekarang saya sudah bebas, sudah bisa pegang HP, sudah bisa berinteraksi di live streaming. Ya bolehlah hubungi saya. Cuman saya nggak khotbah kayak dulu gitu. Kalau diundang boleh datang. Itu aja. Ke gereja pun kalau diundang boleh datang. Seperti itu. Iya, bagus. Puji syukur kepada Tuhan. Pasti orang berbondong-bondong ya, karena kesaksian yang nyata, yang benar, yang nggak bisa dibayangkan, Pak. Nggak bisa dibayangkan kami yang di luar ini, nggak sanggup. Tetapi Iya. hanya Bapak yang sanggup, ya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus yang memberi kesanggupan ke saya, memberi kekuatan kepada saya. Iya, iya. Walaupun saya sudah diponis 6 bulan lagi meninggal, tapi ternyata saya sudah lebih 2 tahun di luar sekarang. Sampai sekarang saya masih bisa berinteraksi. Ya, ini ada teman kita yang bergabung juga, namanya Lala. Kita terima dulu ya. Ya, shalom. Ya. Saya turun dulu ya, Pak Kosman, Pak Yusuf Manupulu. Terima kasih, Salam buat Pak. keluarga. Salam ya. Tuhan Yesus. Amin. Halo, Bu Lala. Suaranya ini putus-putus. Ya, yang DS, sorry, ini dari tadi device-nya tidak bisa connect ya. Jadi sorry, kita harus keluarkan dulu. Mungkin saran saya coba StreamYard-nya di-update dulu ya. Karena kalau tidak di-update, tidak bisa connected dengan link ini ya. Jadi Mbak Lala bisa dengar suara saya, Bu Lala? Ya, ini nggak bisa kedengaran juga, suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Mungkin bisa kita keluarkan dulu, nanti masuk lagi ya Bu Lala ya. Ya, nanti masuk lagi ya, karena kalau putus-putus kita juga nggak bisa dengar ya. Jadi teman-teman, ya kita bersukacita pada malam hari ini karena kita melihat bagaimana Pak Kosman yang
mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan bagaimana beliau begitu setia ikut Tuhan ya, sekalipun tekanan itu begitu berat, sekalipun beliau mengalami siksaan yang sangat tidak manusiawi, tetapi kita melihat bahwa beliau adalah orang yang memberikan pengampunan, ya, tidak tidak dendam. Itu karena apa? Karena Pak Kosman berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pengasih dan penyayang, ya. Kalau ada Tuhan yang pendendam, kalau ada Tuhan yang halal darahnya, nah itu yang dipertanyakan ya teman-teman ya. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengasihi semua manusia. Tuhan yang selalu merangkul siapapun ya, memberi kesempatan manusia untuk bertobat, memberi kesempatan manusia untuk mengalami kasih-Nya. Dan inilah bukti nyata bahwa Pak Kosman berjumpa dengan Tuhan yang benar. Jadi bagaimana beliau sekalipun disiksa, sekalipun beliau diperlakukan dengan begitu kejam, tapi tetap dengan penuh pengampunan. Dan dari tadi saya melihat Pak Kosman dengan penuh sukacita ya, tidak ada dendam terhadap orang-orang yang sudah berlaku buruk terhadap beliau. Dan mungkin bisa diceritakan ya Pak Kosman, kenapa bisa seperti itu? Bapak tidak dendam atau tidak tidak marah kepada orang-orang, itu apa yang terjadi? Apa yang Bapak alami dengan hati Bapak, dengan pikiran Bapak gitu? Sampai Bapak tidak pernah dendam kepada mereka gitu. Ya, kalau saya kenapa tidak dendam, bukan berarti saya tidak punya nafsu, bukan berarti saya tidak punya emosi, tapi di dalam Alkitab dikatakan kita harus menebar kasih. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak dendam, kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak mengolok-olok orang lain, tidak menjelekkan orang lain, tapi kasih yang sempurna, yaitu iman dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi itulah pedoman yang dimiliki oleh Pak Kosman. Itulah prinsip hidup yang dijalani oleh Pak Kosman, sehingga beliau memilih untuk mengampuni, ya. Sekalipun beliau beralasan untuk marah, ya, beliau beralasan untuk balas dendam, tapi beliau tidak mau menjalani hidup cuma karena dengan alasan-alasan yang lain, tapi beliau menjalani hidup karena alasan firman Tuhan, ya. Jadi itulah hamba Tuhan yang setia, teman-teman, ya. Dan ya, yang bergabung mungkin ini ada beberapa tapi tidak bisa ini ya, tidak bisa connect ya. Coba dicoba lagi teman-teman. Kalau Anda tidak bisa connect, mungkin bisa diupdate. Bisa diupdate ya. Bisa diupdate StreamYard-nya supaya dicoba lagi. Karena kalau tidak diupdate tetap aja nggak bisa masuk teman-teman. Karena memang masuk itu harus dengan link yang sudah diupdate punya, karena teknologi memang begitu sistemnya ya. Nah, jadi kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa melihat kembali Pak Kosman alias Pak Kace yang kita kenal dulu sebagai Pak Kace, dan beliau bagaimana begitu kokoh, begitu kuatnya di dalam Tuhan, begitu berapi-api di dalam menyatakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya. Apalagi Pak mujizat yang Bapak alami selama Bapak di
tahan di lapas, Pak? Mujizat yang saya alami adalah terutama berbisik dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ya, contoh, saya dulu sebelum mengajukan program saya tanya Tuhan, Tuhan izinkan saya mengajukan program, sudah waktunya saya keluar. Siapa yang harus pakai? Ternyata kata Tuhan, adekmu pakai. Begitu proses cepat selesai, kepala desanya tanda tangan, istri maju. Setelah istri maju, aduh nggak bisa cerita lah itu. Saya tetap mengasihi istri saya. Yang setia memelihara saya, sering mengunjungi sehari 3 kali. Ya, dulu waktu sakit. Tapi setelah sehat sih ya seminggu sekali, seminggu 2 kali paling cepat. Seperti itu Pak Yusuf. Ya, luar biasa ya. Jadi itulah mujizat-mujizat yang dialami Pak Kosman ya. Jadi Ya, apa namanya, dengan mujizat-mujizat itu yang menguatkan, yang membuat iman dari Pak Kosman semakin menggebu-gebu ya. Karena mujizat itu sangat menolong, sangat membantu. Kalau mujizat tidak terjadi, bagaimana Pak Kosman bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itu menyertai dia? Bagaimana Pak Kosman bisa yakin kalau Tuhan Yesus itu setia? Jadi lewat mujizat-mujizat itulah teman-teman ya. Jadi iya, ya, jadi kalau teman-teman belum pernah mengalami mujizat ya eh, mungkin Papa bisa kasih saran seperti apa Pak Kosman? ya kita harus sering merenungkan diri, terus melakukan introspeksi diri, harus berdoa menyendiri, jangan diganggu orang lain, harus fokus hanya kepada Yesus. Itu saja saran yang saya lakukan. Kalau mau ditiru silahkan. Ya, Baik, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Karena berbicara dengan Tuhan harus menggunakan bahasa roh. Nanti betul, Tuhan akan menerjemahkan. Karena Tuhan adalah roh. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan harus dengan bahasa roh. Yang saya alami seperti itu. Kalau betul. belum Ya, bisa berbahasa roh, mintalah petunjuk Tuhan supaya mampu menjadi bisa berbahasa roh. Seperti itu. betul ya. Jadi yang terutama singkirkan itu ya penghalang-penghalang ya Pak Kosman ya. Kalau ada Singkirkan dulu penghalang, dosa, terutama kita harus mengampuni. ya Ya, karena kalau kita tidak mengampuni Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Dan tidak akan mendengar doa kamu. ya, itu pesan-pesan dari Pak Kosman ya, teman-teman. Kalau Ya, mungkin Anda belum mengalami mujizat selama ini, singkirkan penghalang. Karena Pak Kosman dengan siapapun punya Tuhan itu sama, ya, punya Tuhan yang sama. ya, Jadi sama tidak seperti Tuhan. mungkin Pak Kosman diberikan mujizat, terus Anda tidak diberikan mujizat, ya. Jadi singkirkanlah penghalang, karena biasanya kalau tidak terjadi mujizat, itu biasanya mungkin ada penghalang yang mungkin kita tidak sadari ya. Mungkin ada dosa yang mungkin mengikat kita ya. Jadi teman-teman kita terima dulu, ini ada lagi yang bergabung ini ya. Ya, Shalom eh, Eka, ya. Bisa dengar suara saya? Bapak atau Ibu ini? Shalom, tolong mute-nya dibuka. Ya, Nah, bukan. Shalom, Shalom. Gimana kabar Pak KC ya? ya. Sehat, baik. Puji Tuhan. Cuma Dilanjut saya Pak tidurnya di Manu dulu. jalan. Ya, gimana? Cuma saya tidurnya di jalan. Oh, di mana sekarang posisi? Saya di wilayah Indonesia. Ya. Ya, semoga sehat selalu Pak KC. Pak Manu Amin. Bulu. Dilanjut Pak Manu Bulu, saya monitor saja. Ya. Iya. Terima kasih Pak Eka sudah
bergabung ya. Teman-teman, sebagai rekan hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memberikan dukungan ya, dukungan yang maksimal kepada Pak Kosman, supaya Pak Kosman di dalam menjalani amanat yang diberikan Tuhan kepada Pak Kosman itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita perlu kerjasama. Teman-teman yang ingin memberikan dukungan, kami sudah taruh di layar deskripsi. Anda bisa silakan Anda kunjungi layar deskripsi dan salurkan dukungan apa yang Anda bisa berikan kepada Pak Kosman ya. Oke, teman-teman, ini saya perlu informasikan sekali lagi kepada DS. Ini mohon maaf ya, ini belum bisa tersambung ya. Jadi sudah ada mungkin lebih dari 10 kali ya beliau coba masuk tapi tetap tidak bisa tersambung. Karena mungkin belum diupdate ya. Ya jadi silakan teman-teman diupdate StreamYard-nya supaya bisa ini tersambung lagi tapi device not connected ya. Jadi terputus lagi. Ya itulah sekelumit bagaimana perjalanan iman dari seorang Pak Kosman ya, begitu luar biasa apa yang telah Tuhan kerjakan ya. Apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup beliau. Bagaimana beliau sampai saat ini dengan begitu kuat, bahkan bertambah kuat untuk mempercayai Tuhan Yesus ya, dan tidak bergeser sedikit pun, sekalipun ada pengaruh, ada tawaran, ada ada hal-hal yang mungkin iming-iming dari orang lain, tetapi beliau tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman, itulah karya daripada Tuhan Yesus yang telah terjadi kepada Pak Kosman ya. Dan kepada teman-teman, berikanlah dukungan bagi Anda yang mungkin ingin Pak Kosman bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan, silakan diundang beliau ya. Kalau mau undang mungkin melalui kami, boleh silakan chat dan beritahu nomor telepon Anda, nanti kami akan terhubung dengan Pak Kosman, nanti kami akan beritahu beliau ya. Jadi silakan supaya tugas amanat agung yang Tuhan Yesus percayakan kepada beliau bisa sampai kepada semua orang, kepada banyak orang ya. Ya. Jadi tadi ada banyak ya teman-teman yang sudah coba bergabung tetapi karena mungkin linknya agak berat jadi tidak bisa terhubung ya. Oke, terima kasih banyak buat Pak Kosman yang sudah mau berbagi dengan kami pada malam hari ini. Dan kami juga sangat sukacita ya melihat sukacita beliau yang tidak ada rasa dendam atau rasa hal-hal yang tidak baik, tidak ada ya. Kita melihat Pak Kosman dengan penuh sukacita, bahkan beliau terus mengampuni siapapun, termasuk Pak DS orang-orang izin yang... Pak DS masuk Pak, izin masuk katanya. Oh siapa? Pak DS no. Oh ya silakan. Ini tapi belum bisa masuk ini di mungkin StreamYard-nya Pak DS mungkin bisa di di update dulu ya. Karena dari tadi bukan kami tidak mau terima, tapi dari tadi terputus terus. Iya. Baterainya habis, oi. Tidak bisa masuk, device not connected. Atau mungkin bisa ganti handphone, Pak, ganti perangkat, Pak DS. Atau enggak di update aja StreamYard-nya
supaya nanti waktu waktu apa namanya, waktu masuk itu bisa langsung terhubung, karena sudah ada lebih dari 10 kali, tetapi tidak bisa connect dengan ini, dengan link kami. Ya. Pak Kosman, pesan-pesan Ya, apa yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia saat ini, Pak? ya pesan saya sih tetap bersatu di dalam nama Yesus. Jangan saling jangan ketakutan kehilangan panggung, tapi tetap bersatu saling merangkul. Jangan saling ada istilah saling menjatuhkan. Itu saja pesan saya untuk semua para hamba Tuhan. Tunjukkanlah kasih Tuhan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, jangan seperti hamba iblis. Jadi kalau hamba iblis saling bermusuhan, kalau hamba Tuhan saling mengasihi. Itu saja. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena ada orang yang memframing saya katanya stres. Ada juga kalau ada KC minta kesaksian ke gereja jangan direspon. Seperti itu. Jadi tidak boleh Iya, dikasih panggung. Ada yang seperti itu, oknum itu. Nggak iya, apa-apa iya. bagi saya karena yang melihara saya Tuhan Yesus bukan gereja. Itu saja, Pak Betul. Yusuf. Iya, luar biasa ya teman-teman. Itu pesan dari Pak Kosman ya, hamba-hamba Tuhan, dan itu adalah pesan yang sangat mulia ya. Harus bersatu, Ya, harus saling merangkul ya, jangan jangan mau izinkan racun iblis itu masuk di dalam hidup kita ya. Karena kalau namanya perpecahan itu produk iblis. Saling menjelekan itu produk iblis ya. iya, Jadi kita harus bersatu, harus saling mendukung ya. Dan kita melihat bagaimana Pak Kosman sekalipun sudah melewati penjara beberapa tahun, 4 tahun ya Pak ya, ya, dari 4 tahun saya. 2021 ya. Ya, saya masih ingat itu 2021 bulan Agustus kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, Ya, jadi harus itu ya teman-teman ya, kita kita terima dulu ini ada Pyong 77 ya. Terputus lagi. Ya, silakan masuk lagi teman-teman ya. Pyong 77 kalau mau apa namanya ingin ngobrol silakan. Ya, Pak DS juga tolong di-update dulu linknya ya supaya bisa connect dengan ini. Dengan kita. ya itulah kita harus saling memaafkan karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih, bukan Ya, pendendam. Jadi saya harus ya, memaafkan segala kesalahan. Saya juga memaafkan kepada orang yang bersalah kepada saya karena saya tahu firman-Nya. Begitu. ya, luar biasa ya. Jadi kita punya pedoman hidup itu adalah firman Tuhan ya. Apa Benar. yang ditulis dalam firman Tuhan itulah yang perlu kita kerjakan. Jadi seperti Pak Kosman juga menginjil yang paling kuat itu adalah dengan perbuatan. Bagaimana beliau bagi-bagi makanan kepada sesama tahanan. Bagi Itu satu, makanan, bagi duit gitu Pak Yusuf. iya Bagi luar biasa. jajan. Itu luar biasa. Cuman cuman dampaknya jadi jelek juga katanya kaca suka ngasih jajan ke BW. Aduh, di framing itu sama iblis. Oh, iya iya. Biarin aja lah, Dicemburuin. Pak. Itu Maka saya mah ya, jalan aja. Iya, seperti itu. Di framing kaca selingkuh. Bagaimana mau selingkuh orang di kerangkeng pakai besi. iya iya. Salaman aja kagak bisa. Ah, logika aja. Betul. Betul. Iya, Dikunjungi saja, ketemunya aja diawasi. diawasi, dibatasi. Gak bisa Ya. boro-boro selingkuh. Perlu tahu nih yang nuduh-nuduh saya selingkuh di penjara. Iya. Lucu.
Ya. Ya itu Dan anehnya banyak hamba Tuhan yang percaya gitu loh ke framing itu. ya, kasihan ya. Gitu. Iya, kasihan. Jadi roh Tuhannya kemana itu? Roh duniawi. Saya emang nggak bakal takut. Walaupun nggak dikasih panggung juga, orang Tuhan Yesus pelihara saya kok. Amin. Itu Amin. aja. Tenang aja. Saya nggak masih kuat makan, masih ada aja berkat dari Tuhan. Ada orang yang tergerak gitu, membantu saya, Ya. menyediakan tempat dan lain sebagainya. Selama kita melayani Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita dengan berlimpah-limpah. Betul. Itu mutlak karena Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Iya, Kalau Anda kekurangan, Anda minta sana minta sini, berarti Anda salah Tuhan, teman. Anda salah Tuhan, ya. iya, Karena saya lihat ya ini tidak bisa dipungkiri begitu banyak juga yang berpredikat hamba Tuhan, pendeta, tapi kerjaannya minta sana minta sini. Ya, minta maaf ya teman-teman ya, itu berarti Anda salah Tuhan. Atau mungkin ada Tuhan saya Tuhan Yesus. Iya, Anda punya Tuhan Yesus, tapi Anda tidak pernah ketemu Tuhan. Karena kalau Anda ketemu Tuhan yang baik, itu pasti hidupmu akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Kosman ya. Jadi tidak berkekurangan teman-teman. Jadi itulah kesaksian yang bisa dibagikan oleh Pak Kosman pada kesempatan ini. Dan saya percaya banyak kita yang dikuatkan. Dan ini dari tadi teman-teman agak susah ya. Ini coba kita angkat dulu ini. Ya, salam Pak Aceh. salam. Ini Nah, ente sedang zoom dengan Pak ini, Pak Yusuf Manubulu nanti ya. Kameranya. Ini Pak Rizali Lubis nih. Iya, saya lagi zoom dulu dengan Pak Yusuf Manubulu ya, izin ya. Ini Pak sudah sudah masuk ini Pak siapa nih? Setengah jam lagi ya. Oke. Iya, Pak Yusuf lanjut. Salam, siapa itu? Pak siapa namanya ini Pak? Disconnected lagi Pak. Ya. Ya teman-teman silakan masuk lagi ya. Minta maaf ini karena mungkin StreamYard-nya mungkin belum diupdate. Jadi teman punya link agak susah terhubung dengan kami ya. Jadi tolong yang belum bisa masuk diupdate dulu supaya bisa masuk. Jadi bisa terhubung ya karena kalau tidak diupdate susah nih. Kami coba angkat ke state tapi tetap ini terputus lagi. Ya. Oke, silakan teman-teman ya. Kita biar teman-teman juga ada sukacita karena mungkin sudah lama sekali merindukan Pak Kosman. Karena kami waktu Pak Kosman ditahan itu kami ini kehilangan semua, Pak. Ya. Pak Kosman bisa dengar kami? Dengar. Ya, oke. Jadi silakan teman-teman yang rindu untuk berkomunikasi langsung ya karena Pak Kosman sudah lama tidak tidak bisa terhubung dengan kita karena satu dan lain hal karena beliau sempat di penjara ya. Jadi inilah kesempatan kalau teman-teman ingin berkomunikasi silakan masuk dan dicoba lagi ya karena dari tadi memang linknya kelihatannya tidak mudah ini. Ya. Oh, haleluya. Ya, ada yang bilang kita ini residivis ya. Inilah. Ya benar. Prisoner. Prisoner. I a prisoner. Prisoner. Ya. I'm a prisoner ya. I was a prisoner. I prisoner is glory. Ya. Iya.
narapidana kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Narapidana khusus kita, Pak, karena Iya. kita jadi narapidana bukan karena mencuri, kita jadi narapidana bukan karena korupsi, kita jadi narapidana bukan karena membunuh, ya. Kita jadi narapidana bukan karena enye ya, Pak, kasus enye ya. Iya. Di kamar saya kasus enye sampai 20 orang. Waduh, itu hukumannya pasti berat-berat itu. 9, 10, 8, paling murah 6. Ya, apalagi kalau orang yang berlaku cabul kepada anak kecil ya. Iya. Itu kebanyakan anak kecil semua. Wah, itu pasti hukumannya berat-berat itu. Kasihan. Makanya suka kasihan lama, maka saya suka kasih makanan gitu, berbagi saya. Iya, iya. Dan saya juga kalau ada berkat, ada itu pengen mengunjungi mereka, kasihan. Iya, iya. Itulah kasih ya. Itulah kasih Tuhan. Ya, ini Piong 77. Shalom. Oh, Salam, Piong, udah lama nih Piong nggak muncul. Iya, shalom. Hambanya Shalom, Pak Yusuf, shalom Pak Ya. Kace, Pak ya, Kosman. salam. Ini luar biasa ya, bisa bertemu Iya, dalam satu StreamYard. Ya, Ya, puji itulah Tuhan, Pak. iya, karena Tuhan punya kuasa ya. Ini Ya, amin. sungguh-sungguh benar-benar mujizat terbesar itu Pak Kace. Ya, terutama dengan masa yang sulit waktu itu. Saya kan nonton Pak Kace di TV waktu sidang atau semuanya atau demo-demo itu. Saya bilang, aduh, ini kalau Pak Kace bisa hidup, mujizat Pak. Terus terang karena Bapak itu sempat jatuh di persidangan ya. Jadi saya lihat, waduh, benar-benar. Apalagi nanti kalau di penjara sebenarnya, apa yang terjadi? Pasti banyak orang yang sakit hati. Nah itu yang kita lihat, aduh, Tuhan tolong hambanya ini kalau benar-benar masih ada itu mujizat itu. Mujizat terbesar Tuhan. mujizat terbesar yang saya alami. Iya. Kan saya mau menunjukkan kemuliaan Tuhan. Betul Pak Kace. Setelah yang dialami itu secara manusia itu, waduh. Bayangkan dengan ya orang yang sempurna aja dikasih seperti itu Pak, itu mah binatang itu yang memberikan kotoran ya. Tapi itu Tuhan. Tapi bukan saya ngomong itu loh. Iya. Tapi Tuhan benar-benar menunjukkan kuasa. Iya. Iya. Kita pikir yang satu yang dizolimi begini mungkin tidak panjang. Nah, orang yang sehat-sehat ternyata duluan pergi. Ternyata yang dizolimi itu malah sampai hari ini puji Tuhan sehat dan Masih luar biasa. kuat. Masih kuat. Iya, benar. Terima kasih Ya. doanya. Karena kita punya Tuhan yang benar, Pak Piong. Betul Pak hambanya. Ya, jadi kita punya Tuhan yang hidup, yang benar, yang menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi dokter saja sudah pada waktu itu sudah menyatakan bahwa Pak Kosman ini tidak lama dengan kondisi fisik yang begitu terbatas pada waktu itu. Ya. Betul. Tekanan juga Pak, tekanan massa. Iya, itu luar biasa. Itu kan demo tekanan massa. Iya. Tapi tekanan massa bisa rendah dengan goreng singkong. Nah, itu dia. Saya sering berbagi goreng singkong. Begitu juga Pak Kace dengan yang dialami hambanya Pak Yusuf Manubulu. Iya. Ya, yang kalau kita introspeksi ke belakang melihat keadaan waktu itu luar biasa. Bukan seorang
teroris, bukan seorang koruptor, tapi diperlakukan seperti itu. Tapi semuanya itu memang ada maksud Tuhan. Tuhan ingin hamba-hambanya ini boleh menyaksikan kemurahannya dimanapun berada, bersaksi. Mungkin itu kali Pak. Amin. Amin, betul Pak. Iya. Ya. Ya, Jadi terutama saya waktu ditangkap lalu itu seperti teroris Pak Kaceh. Iya. Satu iya. Iya. Saya Ya. Tiba-tiba lihat di pagi-pagi, TV. masih jam 6 pagi polisi sudah kurang lebih 50 orang dengan senjata lengkap di depan, di belakang rumah. Padahal saya sendiri tidak mengerti apa-apa, tidak ada pemberitahuan loh. Sama ke saya juga tanpa pemberitahuan. Tangkap aja. Iya, iya. Tapi itulah kemuliaan buat Tuhan ya. Iya. betul kabarnya. Ini banyak Ya. yang menyaksikan, jadi ya apalagi sekarang sudah ada saudara-saudara kita di luar negeri yang bisa bercerita, lalu menyaksikan juga di dalam negeri mujizat Tuhan nyata. Pak Kaceh bisa ada sampai saat ini, bisa keluar dalam keadaan sehat, itu karena kebaikan Tuhan. Pak Pendeta Yusuf Manubulu juga bisa selesai keluar Amin. dan boleh lagi memberikan berkat bagi orang di luar sana melalui channel ya. Iya. Jadi itu Betul, semua Pak. karena kebaikan Tuhan Pak Pendeta. Iya. Itu semua anugerah Tuhan, Pak. Itu kebaikan Tuhan yang tidak bisa dipungkiri ya. Saya Kalau dengar ada juga Pak orang, Pendeta juga berbicara waktu itu ya. ya, Ada seorang pejabat yang ya saya tidak secara langsung atau tidak langsung ya yang bisa menjadikan seperti itu hambanya, tetapi iya, akhirnya pejabat itu ya sekarang harus menerima iya, ya. menerima Dulu mungkin kenyataan, disanjung, iya, iya, apa ya yang dia dulu tabur disanjung, ya, ya betul, betul Pak. betul sekali. Dulu disanjung, ini orang ini pejabat ini toh, dulu disanjung Iya, bahwa akan menjadi seorang pemimpin besar di Indonesia. iya, akan Sekarang sudah, RI1, akan jadi ya, RI1 Pak, karena itu kan sudah menjadi apa namanya tren kalau jadi gubernur Jakarta nanti pasti nanti larinya ke RI1. ya. Tapi nggak bisa Sekarang karena Tuhan sudah, Tuhan itu berperkara, Pak. itu makanya saya bilang, waduh, Iya, jangan main-main kalau sudah hamba-hambanya ini dipersekusi, dizolimi, aduh. Tinggal tunggu waktunya saja. Itu di depan mata kita lihat loh Pak itu. Yang Pak Kaceh dengan lawannya yang sama-sama dimasukkan. Kita lihat sekarang siapa yang bertahan sampai hari iya, ini. Pak Kaceh. iya, yang Begitu. kelihatannya sehat-sehat. Sudah Dan gemuk, sehat-sehat ternyata sudah dipanggil duluan. gemuk. Iya, Ternyata sudah game duluan. Pak Pendeta iya, Yusuf juga yang karena dia bilang, wah ini pejabat, nggak akan mungkin tergoyahkan. Buktinya jatuh. iya, Itulah betul, Pak. luar biasa Iya, baiknya Tuhan. iya, Karya Tuhan yang baik. dan itu bagi Tuhan itu belum selesai, Pak. Tuhan itu akan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya tuh. Ya, Artinya kita bukan dendam, kita tidak mendoakan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya ya. Kita betul. tidak boleh mendoakan, saya cuma menyampaikan firman yang kita pegang. Betul. Bahwa Tuhan kalau menyelesaikan itu sampai ke akar-akarnya, Pak. Jadi disembunyikan di belakang ya Pak ya. Biar Iya, Tuhan yang berperang di depan. betul. Tuhan Yesus Ya, yang berperang mengalahkan segala iya. musuh. Bapak masih ingat itu Mesir itu Firaun dan tentara-tentaranya habis, Betul. ludes, des itu sampai di apa namanya, tenggelam di dalam lautan itu. Jadi kalau Tuhan yang Ya, menyelesaikan itu sempurna, Pak. betul.
Ya, Itu yang saya saksikan Pak Pendeta ya. Pak Pendeta juga waktu itu kan namanya sudah bukan orang muda yang diperlakukan seperti itu. Tapi iya, ya kita mau apa? Kita harus jalani. Tapi betul. ternyata itu sebangsanya orang besar saja bisa jatuh. Ini kan nggak Iya, sebanding Pak Pen betul, dengan betul. Pak Pendeta dengan orang yang besar itu, ya pejabat yang Iya, besar itu. Nggak sebanding, jauh, jauh sekali. Tapi kenapa yang seorang hamba Tuhan bisa saat ini ada itu lebih jauh lebih baik daripada yang sudah jatuh pejabat ini. Itu iya, kan benar-benar itu iya. Itulah kesaksian Tuhan. yang Ya, yang aduh benar-benar. Ya mungkin itu kesaksian yang nyata. menjadi kekuatan Pak Pendeta itu. Iya, sudah pasti, Pak. Itulah yang membuat iman kita itu semakin kokoh, iman kita itu semakin Ya, menyala-nyala, bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia. Dan satu-satunya ya, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. tidak ada yang lain. Ya, Betul, amin. karena firman-Nya itu Betul. terbukti. Firman-Nya semua yang ditulis di dalam Alkitab itu terbukti. Ya, Ya. Kenapa iya. ketawa Pak Kace? Ada yang komen katanya kacek keluar ucim kelabakan. Tunggu tanggal mainnya ya Pak Kace ya. Saya baca komen ada aja. Pak Kace nomornya masih yang lama atau baru lagi kah? Bagaimana Baru caranya? semuanya. Saya hidup baru Nanti semuanya. nanti chat ke saya aja, Pak. Chat ke saya aja. Ya, Nanti biar Oh ini. baik, baik, baik Pak Pen, baik. Ya, ya. Nanti chat ke saya saya mah Baik. aja. serba baru sekarang mah, nomor HP baru, HP-nya baru, Nomor rekening? nomor Baru rekening juga. baru. Ya, Oh itu ada di baru. layar, ada di layar deskripsi, Pak. Iya, Iya. baik, Ya, baik. Mungkin sedikit nantilah. ya. Iya. Jadi Pak Pen, terima kasih banyak. Pak Terima Pendeta kasih. Yusuf Manubulu, Pak ya, hambanya Pak Kace. Semuanya ini kita saksikan semua sampai saat ini ada hamba-hambanya ini itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Tidak akan bisa amin. sampai apalagi Pak Kace mengalami berbagai macam penindasan di tahanan dengan orang besar. Ini nggak tanggung-tanggung loh, saya ingat lagi. Ini orang besar loh. Pak Kace juga orang besar loh, Pak Pendeta Yusuf. Oh Ini orang besar iya. juga yang aniaya dia orang besar. Yo, Iya kan? bukan cuma yang aniaya, orang besar yang perintahkan untuk suruh Pak Aceh ditangkap itu orang besar, besar Ah, sekali, itu besar Ya, itu sekali. luar tapi biasa. sebesarnya manusia kan tidak sebesar Tuhan Yesus. Iya, Amin. betul. Jauh, 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 Pak. Jauh. Begitu saja. Baik. Sehat selalu ya Pak Kace, Pak Pendeta, Amin. Pak Terima Pendeta kasih. Yusuf. Tuhan Terima berkati. kasih. Terima kasih, Semua yang di Amin. live chat tetap bersuka cita, jangan ada rasa amarah. Kita walaupun berbeda iman dengan Pak Kace, dengan kita, tetapi kita ini kan manusia. Jangan ada kebencian, jangan ditanam kebencian di dalam dirimu, bersuka cita. Ya, Iya. berbeda itu biasa, berbeda biasa. Jangan sampai kau caci maki, itu akan sakit dirimu. Ya, tapi kau lebih baik memuliakan Tuhan. Ya, jadi Iya. itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, hormat semua. Tuhan Terima berkati. kasih, Pak. Tuhan berkati ya, Pak. Ya, ya teman-teman. Itulah perjalanan iman daripada Pak Kosman, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Tuhan Yesus itu sangat sangat setia, ya. Ya, kita Pak Kosman terputus, ini kita naikkan kembali ya. Ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus begitu setia terhadap Pak Kosman ya. Pak, mungkin pesan penutup Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada umat Tuhan? Karena banyak Ya. begini Pak, banyak umat Tuhan dulu yang sempat ini juga, sempat stres, sedih juga waktu Bapak ditangkap lalu. Apa Iya. pesan Bapak buat mereka? Ya, saya berpesan kepada yang empati terhadap saya.
jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Karena dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Jadi saya mengalami bertubi-tubi goncangan, bahkan banyak yang framing saya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan ingin saya kembali lagi dicabut katanya programnya. Nggak bisa, itu hak saya, nggak bisa dicabut orang lain. Begitu, jadi pesan tolonglah sadar kalau memang benar-benar hamba Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan kepada hamba Mamon dan hamba iblis. Itu aja pesan dari saya. Tetap Ya, dukung saya melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik, keselamatan kepada seluruh bangsa. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat, dan sekali salah langkah di akhirat tidak bisa kembali lagi. Selagi ada kesempatan, ambillah sekarang kesempatan itu. Tidak pernah datang dua kali. Itu pesan saya. Karena, masih karena, ya, silakan. setelah kita meninggal kalau saya salah langkah, di sana tidak ada lagi pertobatan, tidak ada baptisan, kecuali selamanya dibaptis di dalam lautan api neraka. Iya, Begitu. iya, luar biasa ya teman-teman. Saya pun diberkati dengan pesan daripada Pak Kosman. Itu pesan yang paling berguna. Ya, hati-hati dalam menjalani hidup ini, ya. Jadi sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, maksudnya tetap iman yang menyala-nyala. Banyak orang Amin. masih tetap percaya Tuhan Yesus, tapi imannya sudah tidak menyala-nyala, ya. Imannya sudah ya sekedar saja. Itu pun tidak akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan akan memilih orang-orang yang setia. Dan Tuhan berkata di dalam Matius, orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, maksudnya bertahan dengan komitmen yang tinggi, ya. Itulah yang akan diselamatkan. Dan saya perlu sampaikan kepada Pak DS, ini sorry Pak, Bapak sudah masuk tapi belum bisa connect, ya, belum bisa connect dengan kami. Jadi mungkin nanti di waktu mendatang ya, jadi tolong diperbaharui linknya, StreamYard-nya, supaya di waktu mendatang bisa connect ya. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh Pak Kosman, alias Pak KC. Jadi teman-teman harus bersungguh-sungguh ya. Karena kalau manusia sudah sampai masuk di dalam neraka, tidak bisa keluar dari situ teman-teman. Selama-lamanya, 1 detik pun Anda tidak bisa keluar dari situ. Jadi jalani hidup ini dengan baik dan benar. Jangan salah melangkah ya, apalagi menfitnah ya, karena saya lihat ada beberapa orang yang coba berusaha memframing, menfitnah Pak Kosman. Itu tidak baik teman-teman ya. Itu tidak baik. Dukunglah ya, berikanlah apa yang kau bisa lakukan untuk Tuhan. Karena kalau mendukung Pak Kosman itu Anda bukan mendukung Pak Kosman, tapi Anda mendukung firman yang disampaikan bahwa Injil itu harus sampai kepada ujung bumi. Ya, karena kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu menjadi pekerjaan kami, tugas kami untuk terus menyuarakan firman Tuhan. Jadi dan jangan lupa juga kalau Anda digerakkan Tuhan, dukunglah untuk dana, karena kita tahu bersama bahwa selama di penjara, di tahanan, artinya aktivitas terhenti sama sekali. Jadi Pak Kosman sudah keluar dan dia perlu beraktivitas, dan kalau Anda diberkati, Anda digerakkan Tuhan, Anda bisa dukung Pak Kosman ya. Rekeningnya saya sudah taruh di layar deskripsi ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Kosman atas kesediaan, kerelaannya, kemurahan hatinya yang sudah mau berbagi dengan kita pada malam hari ini. Doa kami Bapak, Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, Tuhan Amin. Yesus memberikan pengurapan, Tuhan Yesus terus Amin. memberikan damai sejahtera, sukacita, Amin. dan Tuhan Yesus terus memberikan perlindungan kepada Bapak,
Amin. sampai kepada penggenapan semua yang Tuhan inginkan dari Bapak tergenapi di dalam hidup Bapak, ya. Amin. Oke, Amin. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan. Sekali